dari orang tuanya itu turun mindset bahwa cari uang itu susah tahu. Gue tuh bukan anak konglo, cari uang itu susah. Itu kan sebenarnya money mindset yang turun temurun, yang akhirnya bisa mempengaruhi cara kita memandang uang dan cara kita menyikapi uang ketika kita punya uangnya kan. Karena kita tahu ditanamin cari uang susah dari dulu, mungkin kita jadinya lebih hati-hati untuk spending uang. Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Halo teman obsesif. Di musim terbaru podcast Obsesif, kita akan ngobrol seru seputar pengembangan diri, soft skills, dan persiapan karir. Khusus untuk kamu, para fresh graduates dan first jobbers. Makanya, biar nggak ketinggalan, jangan lupa untuk follow, nyalakan notifikasi, serta beri rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify. Teman obsesif, di episode sebelumnya kita udah dengerin sharing Valexandro Ruby tentang prosesnya menciptakan podcast 30 Days of Lunch, salah satu inspirasinya obsesif nih. Juga tentang The Underdog yang diangkat menjadi tema season terbarunya. Serta pelajaran yang dia dapatkan juga sebagai host di podcast 30 Days of Lunch. Nah, menariknya di part kedua ini, gak cuman 30 Days of Lunch aja nih yang spill apa aja yang terjadi di balik layar. Ruby akan bicara soal the real relationship with money dan bocoran soal podcast terbarunya dengan lebih banyak narasumber menarik. Ngomongin segala sesuatu dari berbagai perspektif tentang cuan or money, duit ya intinya. So, kalian pasti banget harus dengerin ini. Yuk langsung aja kita simak lanjutan obrolan Ruby dengan Suliana Andiko berikut ini. Underdog ini kan kayaknya gue tuh suka banget soalnya I love being an underdog gitu ya. Karena kenapa? Karena underdog itu tuh lu nggak dilihat orang, sehingga lu bisa work in silence, lu bisa berkarya in silence. Ya nggak ada pressure untuk kayak always tampil gitu ya, atau dikit-dikit stories gitu lembur sampai jam 12 malam kayak buat gue kayak why gitu. Itu udah beyond dari hal-hal kayak begitulah yang karena emang apa ya, kayak we believe that we're doing something right gitu ya, something good for ourselves. Nah, terus mungkin kita ngobrol content creator nih, kadang-kadang mungkin suka stuck gitu ya, kayak bagaimana sih way out lu kalau misalnya ngerasa stuck, mungkin bisa di konteksnya Tidol gitu. Stuck masih oke dibandingkan dengan burnout. Oke. Mungkin itu yang pertama dulu ya. Iya. Jadi kalau teman-teman ngerasa stuck, santai aja, kalem. Burnout lebih gak enak lagi bro. Ya. Oke. Burnout tuh lu sampai kayak, bahkan di one point lu muak kerjain apa yang lu ngerjain gitu. Ya. Nah kalau belum sampai level muak, tenang. Gitu. Nah kalau stuck biasanya kan lebih ke kayak apa ya? Kayak writer's block gitu kali ya. Nah, gue mau kasih dua perspektif yang agak unik sekali lagi nih, underdog story aja. Oke. Teman-teman sadar gak sih, profesi kreator, profesi penulis, profesi musisi gitu ya, itu tuh kita punya privilege untuk beralasan tadi ya, writer's block, lagi gak mood, aduh gak dapet nih feel-nya. Tapi bayangin kalau profesi lu adalah seorang dokter yang tugasnya di UGD. Lalu jam 2 pagi waktu lu lagi jaga, ada pasien datang dibawain sama ambulan terus dia bilang, aduh mohon maaf nih, lagi writer's block, lagi gak mood, lagi gak dapet feel-nya buat ngurusin pasien. Selesai hidup orang. Iya. Iya gak? Ngerti gak? Jadi kita tuh kayak satu-satunya profesi yang bisa pakai itu buat jadi alasan. Nah coba diresapin deh. Berarti itu apakah benar-benar kita writer's block atau kita sebenarnya belum sampai level profesional banget yang sebenarnya walaupun ada writer's block, I can keep writing, I can keep creating, I can keep doing. Justru bukan stop. Justru double down untuk cari tahu gue gimana caranya. Nangkap ya? Nah itu pertama yang gue pengen bagiin. Nah lalu solusinya gimana nih masuk ke yang kedua perspektifnya. Kita writer's block karena seringkali kita itu reaktif. Atau kita mentok tuh, stuck tuh karena reaktif. Kita menunggu sesuatu terjadi
untuk menginspirasi kita. Ya kan? Ya. Oh stuck nih, cari inspirasi, buka TikTok, buka Instagram, tahu-tahu udah habis 2 jam terus inspirasinya nggak ada juga. Nah kita menunggu. Bagaimana kalau inspirasi itu kita tabung, ibaratnya kayak rekening kita di bank, itu lagi perlu nggak perlu, pakai nggak pakai, duit kita tabung kan? Sehingga waktu kita tiba-tiba butuh emergensi, udah ada tabungannya. Sama juga menurut gue dengan ide, dengan konsep, ya kan? Dengan inspirasi. Sebelum kita butuh, kita tabung dulu guys. Oke. Punya dulu satu tempat di mana lu punya bank ide, lu lagi iseng-iseng hari ini mandi, terus tiba-tiba dapat sebuah ide, simpen. Kemudian lagi sikat gigi, tiba-tiba kepikiran sesuatu, simpen. Lu lagi nyetir mobil di jalan dengerin podcastnya Obsesif, dengerin podcast 30 Days of Lunch, something spark your imagination, catet, record di voice note, right? Yeah. Nah, punya sebuah pusat bank idenya lu akan memudahkan lu sehingga kembali ke nomor 1, lu akan bisa semakin profesional kayak profesi-profesi lain sehingga tidak lagi beralasan stuck. Ketika lu stuck, lu udah punya bank idenya untuk be a professional, I have to keep going. Karena udah ada idenya, tinggal cari aja keluarin mau yang mana gitu. Nah, gue sih gitu ya. Menarik ya. Jadi intinya ya selama bukan burnout, you keep going. Mungkin in between sih ya, jeda it's okay kali. Jeda it's okay, definitely. Karena gini, buat teman-teman yang belum punya bank idenya, belum punya koleksi tadi, ya kemungkinan besar akan butuh jeda. Tapi buat mereka yang sudah punya, dia tinggal buka dong. Ngapain gue berjeda? Orang gue udah punya banyak sumber inspirasi, tinggal gue cari mau pakai yang mana, gitu. Kalau yang belum punya, ya udah jeda, kumpulin dulu bank ide kalian, nggak usah di act on it dulu, yang penting punya. And then setelah selesai jedanya, mulai connect the dots dari semua ide-ide gitu. Ya, itu divergent tuh. Jadi ya koleksi banyak-banyaknya dulu, bahwa nanti digitalisasinya beberapa, ya itu perkara nanti ya. Perkara nanti gitu. Ya, oke. Nah, mungkin tadi kita udah ngomong panjang lebar nih soal Tidal, terus soal ke depan Underdog ini mau temanya bagaimana dan segala macam. Nah, sekarang kita ngomongin Money Actually nih. Tadi Ruby udah sempat ngobrol dikit di depan ya mengenai Money Actually, relationship with money. Nah, ini sebenarnya latar belakang terbangunnya ini sama Hadi itu gimana sih? Iya, so waktu itu gue emang seneng lunch, ngajak catch up. Ya, maksud gue juga appreciate pertemanan gue dengan Hadi. Jadi every once in a while gue akan ngajak ketemuan, catch up satu sama lain. Dan waktu itu karena pandemi kita lama gak ngobrol. Akhirnya pas Common Grounds yang baru buka di Asta tuh gue bilang, ayo yuk ngobrol yuk, gue belum pernah ke Asta nih seumur-umur gitu. Oh yaudah Rup, ayo ketemu di sana. Dan disitulah akhirnya awalnya gak ada niatan untuk do something gitu, tapi karena setelah saling cerita sama lain, ngobrol-ngobrol, ke-trigger lah, muncul a spark of ideas gitu. Dan dari situ butuh beberapa bulan kita coba tektok idenya, akhirnya mateng dan dapatlah si Money Actually. Nama Money Actually sebenarnya datang dari timnya Manual, so thanks to them, credits all to them. Tapi yang gue punya adalah waktu itu konsepnya, bahwa kita pengen ngomongin relationship with money, sehingga teman-teman bisa ngeliat nih, kalau di Money Actually itu episode-episodenya itu di ada judul besarnya, lalu ada judul kecilnya. Judul kecilnya itu selalu kita cari 1 atau 2 kalimat yang wow banget dan menandakan relationship-nya dengan uang pada saat itu. Misalnya Hadi sendiri dia masuk di episode pertama. Quotes yang gue ingat banget adalah dia bilang, dari orang tuanya itu turun mindset bahwa cari uang itu susah tahu. Iya, kita tuh bukan anak, gue tuh bukan anak konglo gitu. Nah, cari uang itu susah, itu kan sebenarnya
money mindset yang turun-temurun. Yang akhirnya bisa mempengaruhi cara kita memandang uang dan cara kita menyikapi uang ketika kita punya uangnya kan. Karena kita tahu ditanamin cari uang susah dari dulu, mungkin kita jadinya lebih hati-hati untuk spending uang. Ya, bandingkan kalau kita dari kecil udah dibiasakan hidup di keluarga yang orang tua kita juga splurging. Uang kita juga kayak, wah uang tuh kayak gampang banget didapat dan di-spendnya. Sehingga kita berasa kayak, ya uang gampang dicari. Ya akhirnya kita juga kebawa lifestyle seperti itu jadinya. Gara-gara relationship kita dengan uang tuh seperti itu. Nah itu sih. Nah, terus kalau kayak episode berikutnya, ada satu quote yang menarik dari Adit yang koleksi sneakers tuh, Adit Dialogi. Dia bilang gini, gue koleksi 40 sneakers Rup sekarang, value-nya ratusan juta. Tapi kalau gue ada sneakers baru yang gue tertarik, harus ada satu yang lama yang gue keluarin, yang gue jual atau gue hibahkan atau gue apain. Nah jadi itu bicara soal relationship with money dia itu, walaupun dia punya hobi, tapi dia nggak membiarkan hobi dia itu mengontrol diri dia sampai out of sampai dia out of control gitu. Jangan kalau dia out of control dia bisa sepatu 400 kali instead of 40. Iya bener. Ya kan? Udah hilang lagi tuh kolektornya. Exactly. Nah dia punya boundaries. Artinya apa? Hubungan dia dengan uang itu jadi tetap bisa sehat, bisa ngerjain apa yang dia suka, tapi nggak sampai mengorbankan hal-hal lain dalam hidup. Kalau misalkan dia koleksi 400, mungkin jadi konflik kali ya sama pasangan ya. Iya. Mau spending begitu banyak nih buat sepatu, buat susu anak gimana misalnya. Terus mau taruh di mana nih gitu kan. Nah itu menurut gue yang jadinya penting gitu. Relationship with money itu dalam bentuk money script atau money mindset yang kita pegang gitu sih. Nah akhirnya jadilah sekarang sudah sampai episode keempat. Gitu. Yang terakhir belum denger nih yang sama Aston Hutan. Gue juga pertama kali gue tuh suka banget sama kopi hitam tanpa gula. Itu gue inget banget itu gara-gara Common Ground di City Walk. Gue kemarin sempet kayak DM dia juga, gila. Thank you for your story ya, kan dia barista dia baru menang kan. Terus kita sempet tukeran kayak DM gitu. Terus gue bilang kita sempet briefly ngobrol sama lo, dan kopi lo tuh yang bikin gue jadi bener-bener suka banget sama, bisa appreciate kopi gitu, black coffee. Tapi seru juga ya, berarti ini kan kayak buku Psychology of Money ya, kayak ya menurut dia sebenarnya bukan masalah kayak gaji lu yang kurang terus atau gaji tinggi, tapi kalau lu nggak bisa ngatur spending lu nggak nabung, lu nggak invest gitu, ya itu akan goes to waste juga gitu loh semua itu. Dan cerita lo tadi tuh jadi inget sih gue kayak kadang lu tuh nabung, lu tuh invest, lu tuh nggak perlu tahu tujuannya apa sih. Nabung dulu aja pokoknya. Iya nabung dulu aja gitu, nabung dulu aja kayak yang nggak perlu selalu nabung itu ada objektifnya gitu. Jadi itu yang akhirnya kayak menurut gue relationship with money ini emang penting untuk dibahas sih. Good, thank you kalau lu merasa begitu. Dan so far nih teman-teman bisa ngeliat juga ya dari komen-komen yang muncul di YouTube gua, karena Money Actually ini selain di Spotify juga tayang di YouTube gua. Jadi kadang-kadang kan ada yang suka dengerin podcastnya ada wajahnya ya biar kelihatan gitu ya, biar kebayang lebih visual. Nah itu komen-komennya juga kurang lebih kayak gitu tuh. Mereka banyak yang ngerasa, waduh ini gila, I wish gua tahu ini, ternyata hubungan gua sama uang selama ini kayak gini gitu. Dan ini gua relate banget, masa kecil gua juga kayak gini. Oh itu menjelaskan kenapa gua sekarang ngelihat duit kayak gini gitu. Nah itu yang menurut gue powerful, karena salah satu kunci yang penting untuk kita berubah ke arah yang lebih baik adalah kita punya self awareness yang tinggi. Kita punya kesadaran diri kita tuh menjadi seperti kita yang sekarang tuh karena apa. Nah kalau kita tahu karena apa, kita jadi tahu gimana caranya kita untuk mengintervensi itu kan. Oh gue tuh gini gara-gara orang tua gue ngedeng gue kayak gini, pantesan gue jadi susah nabung. Oke, gimana cara perbaikinya sekarang? Karena sudah tahu root cause-nya di mana. Itu yang pengen gue cari sih. Nah, semoga banyak yang terbantu ya. Iya pasti sih. Berarti untuk 30 episode ke depan ini nggak ada 30 ya, 27-an berarti ya, baru tayang 3.
Yang mana? Yang Money Actually? Money Actually. Money Actually itu kita satu seasonnya 10 episode saja. Oke. Tidak seambisius 3 Days of Lunch ya. Iya benar. Iya juga ya. Berarti kedepannya, mungkin gue tanya untuk Tidal sama untuk Money Actually kali. Kedepannya kita bisa expect praktisi atau kayak tokoh-tokoh seperti apa sih yang lo akan hadir nih di, mungkin ya jangan sampai spoiler lah ya. Cuman kayak kira-kira sosok seperti apa sih yang akan hadir di Money Actually dan di 3 Days of Lunch. Iya. Jadi di Underdog Story ini sebenarnya kita juga udah selesaikan 13 episode. Gunanya apa? Ya almost halfway. Gunanya apa? Sekali lagi kita pembelajaran dari dari season sebelumnya bahwa kalau kita kejar tayang, wah setiap minggu harus rekaman dan langsung tayang, itu nggak maksimal episodenya. Karena kita nggak bisa dapetin narasumber yang terbaik. Kadang-kadang narasumbernya bukan terbaik lah, narasumber yang memang kita lagi pengen karena mungkin availability-nya nggak cocok. Yang kedua, kita juga jadi terburu-buru, hasilnya juga nggak maksimal. Nah, jadi kita punya buffer sekitar 10 minggu sekarang. Dan itu ngebantu banget. Mungkin itu insight buat teman-teman yang pengen bikin podcast. Nah, apa yang Underdog Storyline lagi bisa teman-teman expect ya? Kebetulan akan tayang episode di mana 5 perempuan, bisnis partner. Wow kan? Karena orang biasa bikin partner kayak gila 5 gak keramaian. Ternyata mereka berlima dan cewek semua bisa mengatur partnership mereka dengan baik dan produktif. Itu menurut gue yang bikin seru. Dan kita jadi belajar. Masing-masing dari mereka juga udah punya bisnis lain sebelum akhirnya bikin bisnis barengan berlima ini. Terus gimana caranya mereka bisa handle their ego kan? Karena kan di bisnis mereka yang lain mereka juga bos-bos. Iya, betul. Datang ke sini, apakah nggak semuanya mau jadi bos di bisnis baru ini? Iya. Gitu kan? Terus gimana cara lu bagi-bagi tugas dengan 5 orang yang begini? Lu kalau ada konflik kayak gimana? Nah itu menurut gua banyak orang yang nggak membicarakan. Nah itu menurut gua jadinya pembelajaran yang menarik juga. Lalu ada satu episode lagi yang ini gue suka banget. Gue bocorin sedikit gak apa-apa. Iya, gue kayak gak apa-apa deh kalau lo yang ini gue suka banget. Jadi di saat orang-orang itu tadi ya berlomba-lomba untuk financial freedom gitu. Berlomba-lomba untuk cepet-cepetan tajir gitu ya. Ada seorang sosok yang justru mencabut diri dia dari kehidupan modern yang tadi jadi tinggal di Bintaro, lalu pindah ke Antah Berantah di Lembang. Dia di sebuah lahan seluas 1.500 meter persegi. Jadi rumah dia dijual untuk membiayai itu. Lalu di lahan baru ini dia ngebangun rumah sendiri yang 90% bahan-bahan bangunannya itu bahan recycle, ya. Lalu dia menanam kebutuhan hidup dia di situ, buah, sayur, tanaman, apapun yang dibutuhkan untuk hidup. Di usia 50-an tahun. Nah, itu juga menurut gua menarik banget teman-teman. Nanti pas episodenya tayang, you have to watch that. Bukannya soal konsep yang dia tawarkan, slow living, tapi juga, dan gak berarti teman-teman harus pindah juga ke Antah Berantah, enggak, tapi pemikiran, prinsip di belakang keputusan itu menurut gue luar biasa banget. Gue gak mau spoiler lebih banyak dari itu. Oke. Kasian nanti yang dengerin jadi gak seru. Iya, benar. Kalau di Money Actually, yang gue sangat tunggu-tunggu banget adalah sebenarnya episode Aston ini, yang Foundersnya Common Grounds. Karena gini teman-teman, for the longest time, yang orang-orang tahu di media adalah Aston itu adalah anaknya orang yang ngebawa Louis Vuitton ke Indonesia. Betul. Right? Sehingga di kepala kita secara nggak langsung kita udah mengkotakkan Aston di sebuah kategori tertentu. Oh, anaknya yang punya ini, gitu kan. But as it turns out, terbantahkan tuh semua tuh asumsi-asumsi tentang Aston. Di mana dia cerita bahwa ternyata
nyokapnya itu dibesarkan lah ya di keluarga yang emang cukup terbatas, di mana di usia sangat muda banget harus menghidupi dirinya sendiri. Jadi dari kecil tuh nyokapnya dia tuh udah mesti jualan kosmetik, jualan barang-barang untuk menghidupi dirinya sendiri karena orang tuanya berpisah kan. Nah itulah yang ngebentuk mental nyokapnya jadi seorang pengusaha yang solid gitu. Dan ketika dia membesarkan Aston, walaupun dengan segala benefit yang bisa dia kasih, tetap dia batasin privilege yang bisa dia pass on. Salah satu cerita yang menarik jadinya adalah ketika dia kuliah, walaupun nyokapnya bisa kasih semaksimal mungkin ya kalau mau waktu itu, tapi tetap dikasih kartu kredit dibatasin cuma $300 di Amerika. Bayangin $300 di Amerika sebulan. Very prudent. Very prudent gitu kan. Nah, jadi itu kan menurut gue kayak nggak berarti kalau kita ngelihat orang itu dari sebuah keluarga yang well off tuh langsung all the privilege tuh akan turun ke dia gitu. Ternyata cara mendidiknya juga tetap strict kok gitu. Karena dia pengen Astonnya juga sadar prudent soal uang gitu. Bahkan dia bilang kayak gue sebenarnya dibesarkan cukup thrifty, Rup. Thrifty itu kayak zaman sekarang frugal kali ya. Frugal. Gitu. Jadi ya mungkin itu kali ya previewnya sedikit buat teman-teman bahwa ya akhirnya cara dia dibesarkan sama orang tuanya itu yang ngebentuk relationship dia dengan uang, dan sekarang waktu dia ngebangun bisnis juga dia ngejalaninnya dengan prudent banget dari sisi keuangannya juga gitu. Dan itu menurut gue menarik banget sih. Gitu. Wow. Oke. Look forward to it sih. Sebagai kreator gitu ya. Terus juga podcaster, juga entrepreneurs gitu. Lu kan continuous learning, lu kan kayaknya jalan banget nih. Maksudnya banyak fase hidup lu yang kayak beda-beda gitu. Nah, ada gak sih karya lain yang pengen lu buat ke depan yang mungkin sampai sekarang masih belum sampai? Masih belum ya. Gue tuh masih berharap tuh gue suatu hari dapat email, dapat DM dari Netflix terus bilang kayak Rob, yuk do something yuk gitu. Bikin apa cerita chef itu? Gue nggak tahu bikin apa, tapi sesuatu yang masih bisa sejalan dengan why-nya kita ngelakuin semua ini gitu kan, menyampaikan pesan-pesan yang baik, menyampaikan insight yang seru dengan cara yang entertaining gitu ya. Gue kebayang mungkin sesuatu yang kayak kalau teman-teman suka ngecek YouTube tuh ada channel namanya Vox, VOX, yang semi documentary tapi super fun nyampeinnya, atau mungkin jadi kayak sebuah show yang kayak somebody feel gitu. Itu gue nggak tahu bentuknya gimana, tapi hopefully akan datang kesempatan itu di mana gue bisa bilang gue punya karya yang muncul di Netflix. Wah itu patut dimimpikan itu. Patut dimimpikan. Iya. Last question, Rup. Mungkin kayak 30 Days of Lunch ini lu kepikiran gak sih Rup pengen jadiin buku? Lucunya ada pendengar kita yang sudah membukukan 30 Days of Lunch. Oh, serius? Tanpa kita minta. Wow. Jadi shout out to JCK Enterprise dari Surabaya ya. Nice. Mereka akhirnya mengambil, kemarin kalau nggak salah ada 5 episode yang mereka suka banget dan mereka transcribe jadi bentuk tulisan, mereka bukukan dengan sampul judul yang luar biasa cakep. Mereka kirim ke kita as a thank you note, dan kita juga thank you banget ke mereka. Jadi bibitnya udah ada, tapi apakah akan direalisasikan jadi sebuah bentuk buku yang benar-benar buku, kita belum tahu. Pada akhirnya kita kembali ke audiens kita sih. Kalau teman-teman yang dengerin ngerasa butuh, ayo kita bikin. Tuh udah ada ajakannya tuh teman-teman obsesif. Tinggal dicolek nih Ruby nih kayaknya. Iyo. Kalau banyak yang nyolek, ada 1000 yang nyolek, ayo kita bikin deh. Oh lumayan. Oke, sip. Ruby, thank you banget for your time. Thank you banget for your presence juga. Udah sharing banyak mengenai 30 Days of Lunch, Money Actually, and karya-karya kamu yang lain. Semoga sukses terus podcastnya dan keep inspiring. Thank you banget Suli, thank you banget Obsesif buat ajakannya sharing hari ini. Teman-teman kalau dapat sesuatu yang bermanfaat, please ramein ini supaya lebih banyak orang lagi yang terbantu. And wishing the best juga buat podcast Obsesif.
semoga kita kan why-nya agak mirip ya. Semoga kita bisa terus melebarkan dampak ya. Amin. Thank you Ruby. Nah, itu dia tadi obrolan seru bersama Ruby yang tentunya memberi inspirasi dari berbagai hal, mulai soal konsistensinya sebagai seorang creator, perjalanan karirnya, dan value yang ingin ia sampaikan ke audiensnya. Penutup season obsesif ke-6 yang sangat inspiratif ya kan? Jangan lupa nantikan season terbaru Obsesif karena pastinya akan ada episode yang jauh lebih seru dan tentunya menginspirasi buat teman obsesif seputar karir dan soft skills. Makanya jangan lupa untuk follow media sosial kami di @medio_by_kgmedia atau kalian bisa cek di kolom deskripsi episode kali ini supaya nggak ketinggalan info terbaru tentang podcast Obsesif season terbaru dan juga podcast lainnya di Medio. So, I'm Ellen Bellion. See you guys on the upcoming season. Bye! Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif. Ngobrol seru, skills for first jobbers. Sampai jumpa lagi.